Selamat pagi kelas 10 MIPA 2. Hari ini kita akan mempelajari tentang komposisi zat dan reaksi pembatas, tetapi terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang komposisi zat dalam kimia. Untuk tidak membuang waktu, kalian bisa membaca saja untuk tujuan pembelajarannya, dan untuk uraian materinya mari kita kaji secara bersama-sama. Perlu kalian ketahui bahwa ada dua kegiatan dalam identifikasi zat, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menentukan jenis komponen penyusun zat, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan massa dari setiap komponen penyusun zat. Nah, yang akan kita pelajari di saat ini adalah analisis kuantitatif, yaitu untuk menentukan massa dari setiap komponen penyusun zat. Nah, yang akan kita pelajari sekarang adalah komposisi zat dalam persen massa. Nah, untuk mengetahui komposisi zat dalam persen massa, maka kita harus menggunakan rumus, yaitu massa komponen dibagi dengan massa zat dikalikan 100%. Mari kita lihat contohnya. Seorang ahli kimia melakukan analisis terhadap sejumlah sampel zat. Ia menemukan bahwa sampel sebesar 65 gram mengandung 48 gram karbon, 9 gram hidrogen, dan 8 gram oksigen. Pertanyaannya, kita harus membuat komposisi zat tersebut di dalam persen massa. Nah, untuk menyelesaikannya, kita harus ingat bahwa massa zat atau sampel yang ditemukan adalah 65 gram. Nah, untuk membuat komponen penyusunnya, kita lakukan seperti ini. Yang pertama, yang diketahui di sini adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon, hidrogen, dan oksigen dengan dia punya jumlahnya masing-masing. Nah, untuk persen massanya kalian masukkan rumus yang ini ke dalam penyelesaian soal. Nah, dapatlah dia punya jumlahnya 73,85% untuk komposisi dari karbon atau C, 13,85 untuk komposisi hidrogen, dan 12,30 untuk komposisi oksigen. Jadi dalam 65 gram ini terdapat komposisi zat karbon, hidrogen, dan oksigen dengan presentasi masing-masingnya adalah seperti demikian. Gampang kan? Ya, gampang. Kita lanjut lagi ya. Yang kedua adalah komposisi zat secara teoritis. Kalau tadi kan secara persen. Sekarang kita masuk ke dalam teoritis. Nah, komposisi zat secara teoritis merupakan komposisi zat yang ditentukan dari rumus kimianya. Nah, untuk komposisi zat secara teoritis ini, kita akan membandingkan senyawa dengan AR atau MR senyawa, atom relatif atau MR atau molekul relatif senyawa. Untuk rumusnya adalah seperti demikian. Angka indeks dikali atom relatif unsur dibagi molekul relatif senyawa dikali 100. Oke, kita langsung saja lihat contohnya. Tentukan persen massa unsur CH dan O dalam senyawa glukosa dengan rumus kimianya C6H12O6. Jadi, untuk menyelesaikannya, di sini kalian kan sudah lihat. Glukosa, dia memiliki MR. Di sini sudah dibagi-bagikan ya. Di sini ada ARC, ARH, dan ARO. Nah, tugas kalian di sini kan memang sudah ditentukan dia punya MR C6H12O6 langsung ya.
Tapi kalau memang tidak ada, kalian harus jumlahkan. Jadi ARC di sini C-nya ada 6. Jadi 6 harus dikalikan dengan 12. Kemudian di sini hanya kan ada 12. 12 harus dikalikan dengan 1. Kemudian di sini ada 6. 6 ini akan dikalikan dengan 16. Makanya ketika dijumlahkan semuanya menjadi 1, hasilnya adalah 180. Nah, kita kembali ke komposisi zat secara teoritis. Rumus yang tadi kalian akan masukkan ke dalam tabel ini. Jadi, sudah pasti kalian akan mencari teoritis, zat secara teoritis di dalam suatu komposisinya, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, yang pertama untuk karbon atau dengan lambangnya adalah C. Kalian masukkan dia punya rumusnya untuk mencari persen massa unsur C, 6. Karena C-nya di sini ada 6 ya. C-nya ada 6, makanya 6 dikalikan dengan 12. 12 di sini karena ARC adalah 12. 6 dikali 12 dibagi dengan 180 karena MR dari glukosa atau MR dari C6H12O6 adalah 180. Kemudian kalian kalikan dengan 100. Jadi 6 dikali 12 bagi 180 kali 100% sama dengan 40%. Gampang kan? Kemudian kembali lagi dengan hidrogen di sini untuk mencari rumusnya. Hidrogen, kalian lihat. Hidrogen di sini untuk senyawa glukosa hidrogennya ada 12. Jadi 12 dikalikan dengan 1 karena di sini ARH sama dengan 1. Kemudian dibagi dengan 180 dikali 100%, hasilnya adalah 6,7%. Sama juga dengan oksigen. Di sini dalam glukosa oksigennya ada 6. 6 dikalikan dengan 16 karena AR oksigen adalah 16. Kemudian dibagi dengan 180 dikali 100%, hasilnya 53,3%. Jadi gampang kan untuk soal ini. Jadi intinya untuk komposisi zat secara persen atau secara teoritis, intinya kita menyesuaikan saja dengan rumusnya. Jadi tidak akan pernah salah. Oke ya, saya rasa paham, Ibu rasa paham. Jadi untuk kelas 10 IPA 2 kalian bisa mengerjakan soal ini. Jadi untuk soal ini sistemnya adalah, dalam soal ini kan analisis sampel menunjukkan terdapat 40% kalsium, 12% karbon, dan 48% oksigen. Nah, yang sudah dikerjakan adalah kalsium, komponen penyusun kalsium yang sudah mendapatkan 10 gram. Nah, yang di sini yang harus kalian lakukan adalah cari untuk karbon, cari untuk oksigen. Oke ya, selamat bekerja. Nanti Ibu akan buka di forum tugas dan kalian harus mengirimkan jawabannya sekarang. Oke.